Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vincentia Helnadila dengan NIM 121190087. Di sini saya akan membawakan materi tentang digital marketing, yaitu materi yang saya dapatkan setelah saya mengikuti webinar dengan Dr. Rubina Jaben from Comsat University Pakistan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah umum yaitu Studium General dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Dr. Andika Tias Nugraha, SPMSI, PhD. Ada 6 poin yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, who is customer? Yang kedua, digital media and the marketing mix, and why is social media important to a marketer? Yang ketiga, what is digital marketing dan why choose digital marketing? Yang keempat, scope of digital marketing, dan yang kelima, who can learn digital marketing, dan yang keenam, digital marketing strategies. Terhadap who is customer. Customer adalah pelanggan atau seseorang yang membeli produk atau layanan dari sebuah perusahaan atau individu. Terdapat segmentasi customer, yaitu demografik yang terdiri dari umur, jenis kelamin, suku, pendapatan, pendidikan, agama, dan profesi. Psikografik, yaitu kepribadian, hobi, life goals, value, beliefs, dan lifestyle. Geografik yaitu country, region, city, and neighborhood. Untuk behavioral yaitu habits yang terdiri dari spending, purchasing, and browsing, serta interaction with brand serta loyalty. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang segmentasi pelanggan dan sebenarnya apa itu customer? Customer adalah seseorang atau entitas yang membeli produk atau layanan dari sebuah perusahaan atau individu. Customer experience has the power to make your customer happy. Happy customer adalah suatu cara untuk membuat pelanggan bahagia yang terdiri dari 7 poin, yaitu yang pertama, do not return product, do not call your customer service. Yang ketiga, memberikan kualitas. Memberikan kualitas yaitu untuk memastikan produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan harapan pelanggan atau bahkan melebihi ekspektasi mereka. Pelayanan pelanggan yang baik yaitu tanggaplah terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan dengan cepat dan efisien, serta kembangkan komunikasi yang baik dan solusi yang memuaskan. Itu adalah hal yang sangat penting. Mendengarkan umpan balik yaitu terimalah umpan balik dari pelanggan, baik positif maupun negatif, dan gunakan informasi ini untuk memperbaiki produk atau layanan Anda. Membangun hubungan, jalinlah hubungan yang kuat dengan pelanggan. Ini bisa dilakukan melalui program loyalitas, komunikasi teratur, dan penghargaan atau kesetiaan. Transparansi dan kejujuran. Selalu berbicara jujur tentang produk atau layanan yang Anda tawarkan, termasuk kebijakan pengambilan barang, harga, dan informasi lainnya yang relevan. Dalam konteks bisnis, pelanggan sangat penting karena mereka merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menyediakan produk atau layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dan menjaga keberlangsungan bisnis. The marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah konsep yang mencakup berbagai elemen yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap produk atau layanan yang mereka tawarkan. Konsep ini dikembangkan oleh Neil Barden dan dipopulerkan oleh E. Jerome McCarthy dalam bentuk 4P, yaitu Product, Price, Place, dan Promotion. The marketing mix, yaitu yang pertama, produk. Produk atau produk ini mencakup karakteristik fisik dari produk atau layanan, termasuk fitur, kualitas, desain, merek, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Price.
atau harga. Ini melibatkan penetapan harga produk atau layanan. Sehingga perusahaan harus mempertimbangkan biaya produksi, strategi harga pesaing, serta nilai yang diberikan produk dalam menentukan harga. Pledge. Pledge atau tempat ini berfokus pada distribusi produk atau layanan kepada pelanggan. Hal ini mencakup strategi distribusi, saluran distribusi, lokasi toko fisik, serta kehadiran online dan metode distribusi lainnya. Promotion. Promotion atau promosi ini mencakup semua kegiatan pemasaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan nilai produk atau layanan kepada pelanggan. Promosi ini meliputi iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran konten, dan lain sebagainya. People. People di sini adalah kita sebagai distributor ataupun sebagai konsumen. Serta proses and physical evidence. Beberapa pengembangan model pemasaran juga menambahkan elemen lain seperti physical evidence atau bukti fisik, yaitu termasuk dalam proses and physical evidence. Model ini membantu perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih komprehensif dan efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Impact of technology on marketing. Teknologi memiliki dampak yang kuat terhadap strategi pemasaran dalam hal pengumpulan, penanganan, pertukaran, komunikasi, analisis, personalisasi, dan penyesuaian informasi yang mengarah pada pengurangan biaya prosedur pemasaran yang lebih efektif dan peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, what is social media? Apa itu sosial media? Sosial media adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara daring. Platform-platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi atau bisnis, mengubah konten seperti teks, gambar, video, dan berinteraksi dengan orang lain melalui komentar ataupun like atau berbagai konten. Why is social media important to marketer? Secara teori, media sosial itu gratis, serta memungkinkan organisasi menjangkau khalayak luas. Serta media sosial yang masih mengalami pertumbuhan pesat akan menghadirkan potensi tak terbatas bagi pemasar. What is digital marketing? Digital marketing yaitu praktek menciptakan kesadaran dan mempromosikan produk atau merek secara online atau melalui internet. Proses menghasilkan dan mengolah pelanggan yang dilakukan melalui berbagai media elektronik, serta menciptakan berbagai strategi, rencana pemasaran, dan melakukan promosi. Upaya untuk meningkatkan peringkat situs web dalam hasil mesin pencari seperti Google dengan mengoptimalkan konten agar lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Why choose digital marketing? Kenapa sih kita harus memilih digital marketing? Karena yaitu terdapat berbagai alasan seperti jangkauan yang luas, targeting yang tepat, biaya yang lebih efisien, serta interaksi langsung dengan pelanggan. Jangkauan yang luas. Jangkauan yang luas dapat dijangkau dengan internet yang merambah ke hampir setiap bagian dunia. Pemasaran digital memungkinkan menjangkau audiens global tanpa batasan geografis yang signifikan. Targeting yang tepat. Platform digital memungkinkan untuk menargetkan secara spesifik audiens yang relevan dengan produk atau layanan. Ini meminimalkan pemborosan pada orang yang tidak berpotensi menjadi pelanggan. Biaya yang lebih efisien. Pemasaran digital seringkali lebih hemat biaya dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional seperti iklan TV atau cetak, serta dapat menyesuaikan anggaran pemasaran sesuai kebutuhan dan memanfaatkan opsi berbayar hanya ketika benar-benar diperlukan.
Interaksi langsung dengan pelanggan dapat terjadi melalui media sosial seperti email dan platform digital lainnya. Serta kita dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan. Ini memungkinkan untuk memahami kebutuhan pelanggan lebih baik dan merespons secara cepat terhadap pertanyaan atau umpan balik. Scope of digital marketing. Scope of digital marketing merujuk pada ruang lingkup atau rentang praktik pemasaran digital dan berbagai peluang yang ditawarkan di dalamnya. Ruang lingkup pemasaran digital sangat luas dan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi, tren konsumen, dan inovasi dalam platform online. Beberapa aspek penting dalam ruang lingkup pemasaran digital meliputi yang pertama CEO, dan kedua SEM. SEO adalah Search Engine Optimization, yaitu optimasi untuk meningkatkan peringkat situs web dalam hasil mesin pencari. Ini melibatkan penggunaan kata kunci, pembuatan konten yang relevan, dan faktor-faktor teknis lainnya yang meningkatkan visibilitas situs. SEM yaitu Search Engine Marketing, yaitu penggunaan iklan berbayar dalam mesin pencari untuk menjangkau audiens yang ditargetkan, yaitu mencakup PPC atau pay per click dan pembelian iklan. Who can learn digital marketing? Sebenarnya, siapapun dapat mempelajari digital marketing. Tidak ada batasan khusus untuk siapa yang bisa mempelajarinya. Di era di mana teknologi semakin meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan tentang pemasaran digital dapat menjadi aset yang berharga untuk siapa saja yang tertarik, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Siapapun dari berbagai latar belakang dan profesi bisa belajar digital marketing seperti pebisnis, mahasiswa, freelancer, dan pemilik usaha kecil. Terdapat kunci untuk belajar digital marketing adalah yaitu yang pertama minat. Minat dalam keinginan untuk terus belajar dan ketersediaan untuk mengikuti perkembangan dunia digital. Ada banyak sumber daya online, kursus, webinar, dan platform e-learning yang dapat membantu siapapun memulai perjalanan mereka dalam memahami dunia pemasaran digital. Digital marketing strategis. Pemasar digital beralih ke teknologi untuk membantu menjangkau konsumen sasaran, yaitu terjadi internet marketing, mobile marketing, social marketing, dan viral marketing. Internet marketing. Internet marketing ini adalah jenis pemasaran yang melibatkan penggunaan internet untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini mencakup berbagai strategi seperti SEO, SEM, pemasaran konten, email marketing, dan lainnya, yang bertujuan untuk mencapai audiens secara online. Yang kedua, mobile marketing. Mobile marketing ini fokus utamanya terletak pada memasarkan produk atau layanan kepada pengguna perangkat mobile. Ini mencakup iklan dalam aplikasi, optimasi situs web untuk tampil dengan baik di perangkat mobile, pesan teks, atau pemasaran melalui platform mobile lainnya. Yang ketiga yaitu social marketing. Social marketing ini berkaitan dengan penggunaan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini melibatkan pembuatan konten yang relevan untuk setiap platform, serta memungkinkan interaksi dengan pengguna dan penggunaan iklan berbayar di media sosial. Viral marketing. Strategi ini bertujuan untuk menyebarkan pesan, konten, atau kampanye secara cepat dan luas melalui jejaring pengguna internet. Ini biasanya melibatkan penggunaan humor, kontroversi, atau konten yang sangat menarik untuk mendorong orang untuk membagikannya secara massal.
Semua jenis pemasaran yaitu marketing, internet marketing, mobile marketing, social marketing, dan viral marketing ini memiliki fokus yang berbeda. Namun, seringkali saling terkait dan dapat digunakan secara bersamaan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pemasaran digital. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya.